Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman masih semangat hari ini? Masih semangat dong. Masa udah lemes aja? Oke, teman-teman, hari ini kita masih bertemu pada video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1 sampai ke-2. Ya. Jadi, hari ini kita akan belajar dua pembelajaran. Nah, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, coba dibuka buku tematiknya terlebih dahulu. Silahkan dibuka pada subtema 3. Nah, jadi subtema 3 itu judulnya adalah peristiwa mengisi kemerdekaan. Teman-teman bisa membuka bukunya di halaman 149. Nah, peristiwa mengisi kemerdekaan ini beberapanya bisa teman lihat dari gambar ya. Di sini ada 4 gambar. 4 gambar ini atau keempat gambar ini menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Ada yang tahu? Gambar pertama sedang apa? Kasih tahu dong, ini sedang apa? Gambar kedua, gambar apa ya ini ya? Nah, gambar ketiga sedang apa? Gambar keempat sedang apa? Nah, keempat gambar ini silahkan teman-teman tuliskan ya. Tuliskan di sini sampai halaman 150. Tuliskan apa kegiatan apa yang tertera pada gambar. Misalnya nomor 1, kegiatan belajar di kelas gitu. Teman-teman tuliskan di situ ya. Jadi dari gambar ke-1 sampai gambar ke-4 teman-teman tuliskan di sini. Nah, ini di halaman 149 sampai 150. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa banyak peristiwa yang terjadi di hidup kita, baik peristiwa menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, peristiwa-peristiwa ini dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Nah, untuk itu, ketika ada peristiwa penting dan akan dirayakan, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Jadi dibutuhkan surat undangan untuk mengundang orang lain. Misalnya, siapa nih? Misalnya Syasha atau Tias mau ulang tahun. Nah, kalau mau ulang tahun, pastikan butuh surat undangan atau kartu undangan ya, untuk mengundang teman-temannya agar datang ke ulang tahun kalian. Coba di sini kita baca teks percakapan antara Ayah dan Beni. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Nah, pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah, ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah. Nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Jadi, Pak Beni ini mendapat surat undangan ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat surat undangannya seperti ini. Ya, di sini Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya dari atas. Pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Jalan Merdeka nomor 17, telepon 028976865. Kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari, RT 1, RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu, Saudara atau Saudari pada hari tanggal Minggu 30 Oktober 2016, waktu 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat, Balai Dusun Mentari. Keperluan, pembahasan pembangunan jalan dusun. Demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lembayung, 25 Oktober 2016. Kepala Dusun Mentari, Dr. Andes Hendra.
Nah, jadi teman-teman, ini merupakan salah satu contoh surat undangan. Nah, di sini kita akan bahas macam-macam surat undangan. Nah, tahukah kamu bahwa surat undangan itu berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi, surat undangan ini isinya pemberitahuan ya, pemberitahuan dan permintaan kesediaan orang tersebut untuk datang ke suatu acara yang diselenggarakan oleh orang itu gitu. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan itu harus efektif. Apa itu efektif? Efektif itu kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi kalimatnya tidak boleh terbata-bata, tidak boleh terlalu panjang. Jadi harus pas, harus jelas, langsung ke intinya saja, nggak usah dijelaskan macam-macam gitu. Kenapa harus kayak gitu, Miss? Ya tujuannya agar yang membaca bisa cepat ngerti isinya gitu. Misalnya kalau panjang-panjang apa sih ini maksudnya gitu. Ntar kata pembacanya seperti itu. Jadi harus langsung ke intinya. Kalau mau ngundang ya udah langsung. Harinya kapan? Tanggalnya tanggal berapa? Jamnya jam berapa? Di mana? Terus acaranya acara apa? Udah cukup itu saja karena biasanya itunya yang dibaca sama orang-orang. Hal itu yang akan dibaca sama orang-orang. Nah, di sini surat undangan itu dibedakan menjadi 3. Pertama, undangan resmi, kedua, undangan setengah resmi, dan ketiga, undangan tidak resmi. Nah, untuk undangan resmi itu biasanya dikeluarkan atas nama instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Jadi contohnya kayak gampangnya sekolah atau KIS mengeluarkan surat. Nah, itu masuknya ke surat resmi karena KIS merupakan salah satu instansi sekolah. Nah, untuk kedua, surat undangan setengah resmi yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jadi, kalau undangan setengah resmi ini dari perorangan ke orang lain, ke satu orang lain, atau dari orang ke suatu instansi. Yang ketiga itu surat undangan tidak resmi. Nah, undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Jadi atas nama satu orang ditunjukkan kepada perorangan. Perorangan itu maksudnya kepada temannya, satu orang gitu. Terus untuk kepentingan dia sendiri. Jadi tidak untuk kepentingan instansi. Nah, contohnya ini seperti surat undangan ulang tahun atau surat undangan perayaan kelahiran. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 ya, teman-teman. Nah, ini boleh teman-teman garis bawahi ya, yang ini ya. Nah, di sini ya, coba perhatikan kembali surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah surat tersebut? Nah, kalau Ayah Beni, surat undangan yang ini ya, tadi ini menurut teman-teman termasuk surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, atau surat undangan tidak resmi. Nah, teman-teman, tuliskan ya di sini menurut teman-teman ini termasuk jenis undangan apa. Teman-teman silahkan tuliskan di sini. Terus jelaskan kenapa ini termasuk surat undangan resmi atau kenapa ini termasuk surat undangan tidak resmi dan lain-lain. Nah, teman-teman sudah tahu jenis-jenis surat, sekarang Miss akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dalam surat. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa lihat di setiap surat resmi ya, ini surat resmi ya, setiap surat resmi itu pasti ada namanya kepala surat. Kepala surat contohnya seperti ini ya, ada logo dari instansinya, ada nama instansinya, dan alamat instansi, serta nomor teleponnya. Dan biasanya dilengkapi juga dengan websitenya atau alamat emailnya. Nah, ini namanya kepala surat. Jadi bukan cuma manusia yang punya kepala, tapi surat juga punya kepala. Kemudian setelah kepala surat, harus ada nama dan alamat tujuan. Ya, jadi teman-temannya atau instansi mau mengundang siapa nih? Apakah mau mengundang Bapak Rehan, apa Bapak Zulkarnain gitu. Jadi tulisnya kepada yang terhormat Bapak Hermawan. Kalau di sini contohnya Bapak Hermawan ya. Terus jangan lupa dituliskan alamatnya. Karena kan setiap orang alamatnya beda-beda. Nanti kalau ditulisnya sama, ya nggak mungkin. Karena kan rumahnya beda-beda. Jadi harus ditulis alamatnya. Dusun Mentari, RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa
ada pembuka surat atau salam pembukanya ya, pembuka surat ini dengan hormat atau bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disesuaikan saja suratnya untuk kalau untuk masyarakat berarti boleh menggunakan dengan hormat. Kalau yakin masyarakatnya semuanya Islam, boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi harus ada pembukanya dengan hormat atau Assalamualaikum. Nah, kemudian setelah ada pembuka surat, jangan lupa isinya ya. Tadi isinya harus menggunakan kalimat efektif. Tidak usah panjang-panjang, langsung ke intinya saja, singkat, padat, dan jelas. Jadi isinya di sini langsung aja dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu pada, nah tuliskan harinya, karena kan kalau mau diundang ya harus tahu hari dan tanggalnya. Kalau tidak tahu, nanti kapan kita mau datangnya, terus waktunya jam berapa. Jangan dikasih tahu cuma hari dan tanggalnya saja, waktunya tidak. Kan siapa tahu dia misalnya habis pergi dari mana, jadi harus bersiap-siap dulu. Terus kalau tidak tahu waktunya, nanti malah jadinya lupa. Jangan lupa juga tempatnya ya. Tempatnya diberitahu karena kan kita dari rumah, kita mau kemana tujuannya gitu. Nah, keperluannya juga harus diletakkan ya, dituliskan keperluannya apa, apakah untuk acara rapat kelas, apa rapat kelulusan gitu. Nah, yang terakhir, karena tadi ada salam pembukanya atau ada kalimat pembukanya, maka harus ada kalimat penutupnya juga. Ya, ini ada penutup surat. Pertama, demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Jadi, diakhiri kalimatnya, apa suratnya diakhiri, dan ada salam penutupnya, sekian dan terima kasih. Bisa juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ada pembuka surat, berarti pembuka surat, isi surat, dan ada penutup surat. Nah, di sini ya, termapat dan tanggal surat tempat ya, ini bukan temapat, maksudnya tempat dan tanggal surat. Jadi di bawahnya diletakkan tempat dan tanggal surat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Misalnya tempatnya dibuatnya di Bekasi, maka tulisnya Bekasi, misalnya sekarang tanggal 24 ya, 24 Oktober 2022, maka tuliskan di sini. Nah, di sini siapa yang membuat suratnya? Kalau ketua kelas ya berarti ketua kelasnya siapa. Nah, kalau di sini yang pembuat suratnya Kepala Dusun Mentari, Dr. Andes Hendra Sanubaya. Nah, ini jangan lupa tanda tangannya ya, karena sebagai apa namanya legalisasinya. Jadi dia yang buat surat, maka harus ditandatangani juga. Berarti sudah disetujui. Nah, kalau tidak ada tanda tangannya, berarti belum disetujui gitu. Nah, ini untuk bagian-bagian surat. Nah, teman-teman coba di sini. Pernahkah teman-teman melihat surat undangan yang terima ayah dan ibu? Pernah tidak? Pasti pernah dong melihat surat undangan dari case. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan bagian di dalamnya. Nah, kalau di sini perhatikan beberapa contoh surat berikut. Lakukan petunjuk kegiatan. Tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi, tandai warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi, dan tandai dengan warna biru untuk contoh undangan tidak resmi. Ya, jadi teman-teman lihat di sini ada 3 undangan. Untuk undangan resmi, teman-teman tandai warna merah ya. Tandainya boleh pakai pulpen, pensil warna, boleh. Untuk undangan setengah resmi, warnai warna kuning. Dan untuk undangan tidak resmi, warnai warna biru. Ya, warna biru. Nah, sekarang coba kita isi bersama-sama ya. Jenis undangan, undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi. Nah, persamaannya apa? Perbedaannya apa? Teman-teman ada yang tahu persamaan dari semua surat ini? Apa yo? Gampangnya berarti persamaannya ya sama-sama digunakan untuk mengundang orang lain ya. Ya, boleh teman-teman tuliskan di sini. Untuk persamaannya yaitu merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara ya. Terus di undangan itu pasti ada alamat, waktu dan acara yang jelasnya. Ya, maksud acaranya untuk apa itu. Untuk perbedaan surat undangan resmi yaitu dia mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi
dan kedinasan ya. Jadi ini perbedaan surat undangan resmi. Jadi mengatasnamakan organisasi atau instansi dan kedinasan. Terus biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Untuk surat undangan setengah resmi, itu perbedaannya adalah mengatasnamakan perorangan ya, dan ditunjukkan untuk perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingannya setengah resmi. Terakhir yaitu undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi perbedaannya yaitu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan ya, contohnya seperti surat undangan ulang tahun ya. Jadi kalau undangan ulang tahun itu kan termasuk surat tidak resmi karena yaitu hanya untuk orang lain ya, dari orang lain, dari satu orang ke orang lain dan tujuannya untuk satu orang saja. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, undangan yang diterima Ayah Beni itu hanya terbuat dari kertas. Nah, kertas ini bahan yang mudah terbakar ya, pasti teman-teman tahu itu. Nah, tahukah teman-teman bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, karena panas, tapi tidak mengubah wujud benda. Jadi pada pembakaran ini bentuk bendanya berubah karena terbakar kan, tapi wujudnya tidak berubah. Jadi kertas yang padat itu dibakar sama api. Nah, kertas akan berubah menjadi abu, tapi abu ini masih termasuk benda padat. Jadi dari kertas berubah jadi abu itu sama-sama masih zat padat ya. Yang berubah hanya bentuknya saja. Tadinya bentuknya kertas, sekarang berubah menjadi abu. Nah, perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita itu sangat banyak, teman-teman. Salah satunya yang mungkin teman-teman tidak sadari itu yaitu adalah perubahan wujud benda berupa penyubliman. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Penyubliman itu contohnya kapur barus atau kamper ya. Kapur barus jika diletakkan di lemari itu fungsinya untuk melindungi pakaian dari ngengat. Ngengat itu hewan ya, hewan kecil, serangga. Terus kapur barus yang diletakkan di lemari itu lama-kelamaan akan mengecil dan akan menghilang dari lemari pakaian. Ya, jadi menghilangnya bukan karena diambil atau dicolong orang, tapi karena perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Jadi kapur barus ini merupakan benda padat, teman-teman. Nah, yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Jadi, dari benda padat, lama-lama dia akan berubah menjadi gas. Nah, gasnya itu berupa wangi yang kita hirup. Kapur barus ini mengalami proses penyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda padat menjadi benda gas. Nah, di sini ya, selanjutnya, perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita banyak yang tidak kita sadari, teman-teman. Perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita itu karena adanya fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Untuk perubahan fisik, contohnya perubahan yang dapat dilihat dengan mata kita. Ya, atau yang mudah dilihat. Misalnya perubahan nih siapa di sini? Misalnya Abi. Abi tadinya rambutnya panjang, terus dipotong menjadi rambut pendek. Nah, itu salah satu perubahan fisik. Atau misalnya Zaki tadinya beratnya 54, terus setelah PJJ di rumah makan terus, jadi beratnya bertambah, berarti kan tubuhnya bertambah besar. Atau ada lagi anak laki-laki, saya Kais tadinya tingginya 120, jadi berubah tingginya menjadi 150. Nah, itu termasuk perubahan fisik. Kalau untuk di jalan, itu misalnya perubahan fisiknya pembangunan gedung-gedung, terus jalan yang tadinya jalan rusak menjadi diperbagus, gedungnya tadinya jelek, sudah kumuh, diubah lagi, dicat lagi, jadi bagus lagi. Nah, usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita itu sudah dilakukan dari zaman Indonesia merdeka, teman-teman. Sampai sekarang masih terus dilakukan pembangunan-pembangunan. Nah, dulu tidak ada bis Transjakarta, sekarang ada. Dulu tidak ada MRT, sekarang ada. Kan itu namanya pembangunan agar lebih baik lagi. Nah, pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan ini menyangkut semua aspek dan bidang kehidupan. Jadi tidak hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusia secara seutuhnya juga.
Nah, pembangunan tidak bisa dilakukan jika Indonesia belum merdeka dan belum berdaulat, karena kan masih dijajah, jadi belum bisa membangun sendiri. Nah, ketika merdeka sudah bisa membangun sendiri, ya. Kemudian oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita akan membaca terkait kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Ya, pada paragraf pertama diberitahu bahwa kemerdekaan NKRI ini didapat tidak dengan cara yang mudah, teman-teman. Dan juga tidak murah ya, karena harus dibayar dengan nyawa, dibayar dengan perjuangan. Terus bertahun-tahun para pemimpin bangsa berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepas diri dari penjajahan bangsa lain. Nah, ribuan nyawa manusia itu ikut melayang dalam upaya ini. Ya, melayang maksudnya bukan melayang-layang seperti balon, tapi maksudnya nyawanya banyak yang meninggal gitu, sakit-sakitan. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Tapi banyak hal yang masih harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri. Nah, generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang dibangun, tapi juga pembangunan manusia secara seutuhnya. Jadi semuanya dari luar maupun dari dalamnya. Nah, cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi teman-teman harus cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan jangan sombong atau jangan nggak bangga jadi bangsa Indonesia ya. Harus bangga karena Indonesia ini indah teman-teman, banyak keberagaman. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Nah, rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana. Contohnya seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat. Jadi teman-teman bisa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air bisa pergi ke Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur karena di sana wilayahnya masih banyak yang tidak masih banyak yang sangat alami gitu, masih banyak yang dijaga sama masyarakat sekitar agar tetap alami, agar tetap indah, dan teman-teman juga bisa mempelajari cara hidup teman-teman kita di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat gitu. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Nah, berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi, teman-teman sekarang menggunakan masa kemerdekaannya dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya, teman-teman merupakan harapan bangsa karena kan nanti di tahun 2040-an, 2050-an yang akan memimpin bangsa ya generasi teman-teman gitu. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa mengamati gambar-gambar berikut ya. Gambar-gambar yang ada di bawah ini merupakan kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang itu dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Jadi di sini gambar-gambarnya ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, dan pembangunan sekolah. Jadi pembangunan-pembangunan ini diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup ya, agar hidupnya lebih baik, agar hidupnya lebih nyaman, dan juga untuk meningkatkan kualitas manusia guna mencapai kesejahteraan. Jadi biar masyarakatnya sejahtera, maka diadakan pembangunan-pembangunan ini ya. Nah, pembangunan-pembangunan jalan, pembangunan jembatan itu diambil uangnya dari pajak.
Pajak itu uang yang dibayarkan setiap bulannya oleh orang-orang yang sudah berpenghasilan. Jadi dari orang-orang yang sudah berpenghasilan, setiap bulannya mereka wajib mengeluarkan pajak untuk pembangunan Indonesia. Jadi bukan untuk dikorupsi ya, tapi untuk pembangunan Indonesia. Nah, di sini pembangunan jembatan dan pembangunan jalan. Kalau teman-teman lihat jalan-jalan bagus, jembatan bagus, itu uangnya dari masyarakat Indonesia juga gitu. Nah, sekarang coba di sini. Pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat, itu terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Tapi ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Nah, sekarang mari kita isi mengenai faktor pendukung pembangunan nasional dan juga faktor penghambat pembangunan nasional. Nah, di sini teman-teman bisa mencari melalui studi pustaka. Studi pustaka itu melalui buku, surat kabar, majalah, dan artikel. Bisa melalui diskusi juga. Diskusi itu bisa bersama teman-teman di kelas. Dan bisa juga melalui wawancara. Wawancara itu bisa bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti guru, sejarawan, orang tua teman-teman boleh. Kalau di sini kita akan jawab bersama ya. Jadi, untuk faktor pendukung pembangunan itu ada dua, yaitu faktor manusia dan faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia di Indonesia itu penduduknya besar, sehingga bisa mendorong pembangunan. Karena jika semakin banyak orang, pekerjaan akan semakin cepat selesai. Nah, untuk sumber daya alam, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang besar dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, seperti minyak, batu bara, ya, dan lain-lain. Nah, ini untuk faktor pendukungnya. Ternyata selain itu ada juga faktor yang menghambat adanya pembangunan Indonesia. Faktornya yaitu dari SDM-nya sendiri, karena SDM Indonesia ini masih banyak yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaannya juga rendah, sehingga masih sulit untuk membangun Indonesia. Nah, yang kedua, sumber daya modal di Indonesia ini masih rendah. Jadi modal untuk pembangunan ini masih rendah sehingga pembangunannya baru sedikit-sedikit saja. Nah, yang ketiga, penguasaan teknologi masyarakat Indonesia juga masih rendah karena yang sangat bisa untuk menguasai teknologi hanya beberapa orang saja. Dan yang terakhir yaitu birokrasi yang buruk di Indonesia dan menyebabkan merajalelanya korupsi dalam pemerintahan. Jadi birokrasi itu dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang rendah, jabatan rendah ke jabatan rendahnya lagi gitu. Misalnya dari Pak RT ke Pak RW, dari RW ke lurah, ke camat, camat wali kota, gubernur sampai ke presiden gitu. Dari birokrasi itu ternyata banyak yang tidak amanah, banyak yang tidak menjalankan sesuai dengan perintahnya. Misalnya uang untuk membangun jalan nih dikasih 1 miliar kepada gubernur. Nah, dari gubernur diberikan lagi kepada wali kota, tapi misalnya diberikannya tidak 1 miliar, misalnya hanya 900 juta gitu misalnya. Kan jauh ya dari 1 miliar ke 900 juta yang diberikannya. Nah, ke bawahnya semakin sedikit lagi, semakin sedikit lagi. Nah, seperti itu kalau di korupsi ya. Ini misalnya. Jadi, kalau di korupsi itu uangnya akan semakin sedikit yang diterima yang di bawah. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan di atas adalah bahwa faktor pendukung pembangunan Indonesia itu meliputi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan juga sumber daya manusia yang banyak atau yang besar. Nah, sedangkan untuk faktor penghambatnya itu dari SDM-nya yang masih berkualitas rendah, investasi di Indonesia juga masih rendah, terus penguasaan teknologi juga masih rendah, dan masalah birokrasi yang buruk. Nah, ini untuk kesimpulannya teman-teman bisa tuliskan ya. Untuk jika video Miss terlalu cepat, teman-teman bisa di-pause dulu ya untuk menulis jawaban-jawabannya. Nah, pada pembelajaran kedua, ini pada kotak kuning ini, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Nah, demikian juga para pelajar.
peran apa yang bisa dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu tidak peran pelajar apa? Ya, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. NKRI telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi setiap warga negara itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing, teman-teman. Nah, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, jadi, generasi yang berkualitas pasti bisa memajukan bangsanya. Nah, belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi, belajar bisa dilakukan di mana saja melalui kegiatan-kegiatan yang dalam bidang kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan juga cinta tanah air. Nah, kegiatannya ini bisa berupa pramuka, PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas dari pelajar. Nah, dengan demikian, jika pelajar-pelajar ini melakukan kegiatan yang baik, maka pelajar akan terhindar dari kegiatan negatif yang bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Contohnya seperti tawuran, terus terjerumus dalam tindakan kekerasan, terus pelanggaran hukum yang lainnya. Jadi, teman-teman lakukan kegiatan baik agar terhindar dari kegiatan buruknya. Nah, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata ya, atau berlaga di medan perang melawan penjajah. Tapi pelajar sebagai penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Jadi siapa di sini yang masih malas ketika belajar? Atau yang sudah mudah menyerah ketika menerima pelajaran sulit. Nah, karena kalian pelajar Indonesia, ayo, jangan malas, jangan mudah menyerah, selalu semangat. Pastikan teman-teman gak mau kan masuk ke dalam jurang kebodohan atau jurang kemiskinan kan? Maka dari sekarang harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Generasi muda Indonesia harus lewat jiwa dan raganya ya, harus sehat. Kalau tidak sehat kan berarti sakit. Kalau sakit jiwanya, sakit raganya, nah Indonesia bisa saja tidak menjadi bangsa yang maju. Ya, kalau hanya satu orang mungkin masih bisa menjadi bangsa yang maju. Tapi kalau semuanya menjadi sakit jiwanya, sakit raganya, Indonesia bisa jadi negara yang terbelakang. Maka generasi Indonesia itu harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, dan juga cinta tanah air. Nah, di sini pada bagian Ayo Mencoba, salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan berikut. Nah, di sini teman-teman, silahkan diisikan kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Ini kegiatan yang bisa dilakukan ya, misalnya di rumah, contohnya membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Nah, di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Nah, ini contohnya sudah diberikan satu, teman-teman. Silahkan diisi 3 saja ya. 3 saja yang diisi kegiatan dalam mengisi kemerdekaan yang teman-teman bisa lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Cukup 3 saja, tidak usah sampai bawah. Ini kalau sudah selesai tidak usah difotokan ya, misalkan nilai ketika di sekolah. Tahukah kamu ya, banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh pelajar di Indonesia? Dengan mempelajari fenomena alam yang ada di sekitar kita, teman-teman itu sudah memahami apa yang terjadi di sekitar kalian. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui tentang peristiwa penyubliman. Ya. Sekarang, teman-teman akan mengetahui tentang peristiwa pengkristalan. Jadi,
Pengkristalan sendiri artinya adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Untuk contoh peristiwa pengkristalan atau pengkristalan dengan proses pelepasan kalor, ya, proses pelepasan panas, ini adalah contohnya salju dan gas yang didinginkan. Jadi ini dilepaskan panasnya, kemudian akan berubah menjadi salju dan gas yang didinginkan. Nah, untuk contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor, jadi panasnya diserap, ini contohnya adalah garam. Garam itu, seperti yang teman-teman ketahui, garam dibuat dari air laut, ya, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak, ya, sehingga akan tersisa kristal-kristal garam. Jadi dari tadinya air laut menjadi kristal-kristal garam. Sebagai generasi penerus bangsa, teman-teman sebagai pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Selain memahami ilmu pengetahuan, pelajar juga harus menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Nah, salah satu keindahan yang bisa teman-teman nikmati yaitu seni rupa. Hasil karya seni rupa menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Jadi, hasil seni rupa itu dari nenek moyang kita kemudian diteruskan secara turun-temurun. Bentuk seni rupa itu seperti seni tekstil, batik, tenun, songket, ada seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan juga seni patung. Nah, keindahan karya seni rupa itu terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni, teman-teman bisa merasakan keindahannya dengan baik. Sekarang kita akan membahas seni rupa daerah di Indonesia. Nah, seni rupa sendiri artinya adalah seni rupa apa? Seni rupa daerah sendiri artinya adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah itu bisa disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Nah, seni rupa daerah ini bisa berbentuk seni kerajinan, seni lukis, dan seni payung. Untuk kerajinan, ini ada seni tekstil, seni anyam, seni ukir, dan juga seni keramik. Nah, untuk hasil karya seni tekstil dan seni lukis itu berbentuk dua dimensi. Dua dimensi maksudnya adalah memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Nah, untuk seni anyam, seni keramik, dan seni patung, ini bentuknya tiga dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tingginya. Atau dia memiliki volume. Untuk seni lukis daerah, ini adalah seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Nah, salah satu karya seni lukis yang terkenal itu ada di Bali, namanya seni lukis Kamasan, teman-teman. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan ini adalah seni lukis klasik dan temanya yaitu pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Nah, para pelukis di Kamasan ini menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas itu digunakan berupa kain kasar yang dicelupkan dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaan kanvasnya menjadi halus dan siap untuk dibuat sketsa. Nah, selain seni lukis daerah Kamasan, ada juga seni lukis kaca yang ada di Cirebon. Nah, ini juga merupakan seni lukis klasik dengan menggunakan bahan dan teknik berbeda. Untuk seni lukis kaca di Cirebon, ini dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca. Lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Nah, salah satu tema pada lukisan khas Cirebon itu adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal. Kemudian yang kedua, seni rupa daerah yaitu ada seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak itu kalau dibuat dengan cara membentuk atau dengan teknik membentuk. Tapi untuk patung dari bahan yang keras ini dibuat dengan teknik meraut atau memahat.
Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karena itu, tema pemahatannya pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Nah, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan itu bisa bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada seni kriya. Seni kriya ini merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh seni kriya itu bisa dijumpai seperti batik, songket, dan tenun. Selain itu, ada juga seni anyam dan seni ukir. Nah, untuk seni kriya seperti batik, songket, dan tenun, ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, untuk seni tekstil biasanya digunakan untuk acara-acara penting dalam masyarakat adat. Nah, seni anyaman itu artinya adalah seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Nah, seni anyam ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Jadi, jika ingin membuat membuat wadah dari bahan alam yang tersedia, bisa menggunakan seni anyam. Nah, bahannya yang digunakan sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Jadi, bahan-bahannya terserah mau menggunakan apa. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini salah satu beberapa contoh benda yang menggunakan seni anyaman. Nah, untuk seni ukir, ini seni ukir telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir itu menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Untuk seni ukir Bali itu biasanya berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan juga binatang. Untuk ukiran Jepara itu biasanya berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Nah, di sini ada motif ukir Bali dan motif ukir Jepara. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.